Saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Hingga tahun 2022, Coronavirus Disease 19 telah menginfeksi 521 juta penduduk dunia dan merenggut nyawa 6 juta orang. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengatasi penyebaran virus ini seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan berbagai pembatasan aktivitas sosial lainnya. Kampanye pembiasaan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan juga gencar dilakukan pemerintah untuk mencegah persebaran COVID-19. Sarana dan prasarana kesehatan juga diperbaiki dan ditingkatkan agar pasien yang telah terinfeksi COVID-19 dapat tertangani dengan baik. COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang pernah terjadi. Hampir setiap 100 tahun terjadi sebuah pandemi. Fakta ini memunculkan berbagai teori dan konspirasi di tengah masyarakat. Salah satu pandemi yang pernah terjadi adalah pandemi 1918. Pandemi influenza 1918 adalah suatu kondisi di mana virus influenza tipe A dengan subtipe H1N1 berhasil menyebar ke seluruh dunia. Virus ini memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial 3 miliar penduduk dunia dan diperkirakan telah merenggut nyawa 40 juta orang bahkan lebih. Wabah flu tersebut secara sederhana dapat dibagi menjadi 3 gelombang. Musim semi 1918 adalah gelombang pertama, yang pada dasarnya hanyalah wabah flu biasa. Musim gugur 1918 adalah gelombang kedua dengan angka kematian tertinggi. Sedangkan gelombang ketiga terjadi pada musim dingin 1919 sampai musim semi tahun berikutnya, dengan angka kematian berkisar antara gelombang pertama dan kedua. Dengan segera, wabah flu tersebut disebut flu Spanyol. Disebut flu Spanyol karena Spanyol adalah negara pertama dan satu-satunya yang mempublikasikan mengenai wabah ini. Virus ini dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan banyak korban karena beberapa hal seperti masa inkubasi yang cepat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wabah, pemerintah yang menutup akses informasi, serta ilmu dan fasilitas kesehatan yang buruk. Kondisi perang juga memperparah keadaan. Orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami demam dan kelelahan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Namun, banyak juga ditemukan kasus di mana setelah terinfeksi, pasien mengalami kulit membiru dan pneumonia serta radang paru-paru yang mengakibatkan kematian. Ini menyerang penduduk usia produktif, anak-anak dan orang tua. Pandemi 1918 berperan dalam terjadinya perjanjian perdamaian Prancis yang berhasil menghentikan Perang Dunia Pertama. Banyak anggota delegasi yang terjangkit flu. Ketidakhadiran mereka membuat arah perjanjian damai berubah menjadi lunak dan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Pandemi 1918 berakhir pada tahun 1920 yang disebabkan oleh berkembangnya herd immunity manusia yang selamat dari infeksi. Namun, dunia harus kehilangan jutaan nyawa untuk mencapai herd immunity tersebut. Di tahun ini, kita bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, vaksin COVID-19 telah ditemukan. Vaksin tersebut dapat mempercepat Indonesia dalam mencapai herd immunity. Pemerintah dengan sigap melaksanakan program vaksinasi sehingga dalam kurun waktu 1 tahun, sebanyak 130 juta penduduk Indonesia telah menerima vaksin dan angkanya akan terus bertambah hingga mencapai keseluruhan penduduk Indonesia. Dengan vaksinasi tubuh, kita telah terlatih dan siap